kiai, para asatidz, para guru-guru agama, segenap para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar almarhum Kiai Haji Suudi, segenap keluarga besar almarhum Umi Haji Kulsum, beserta segenap keluarga besarnya, putra putri anak cucunya yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Haul Masyayikh Ponpes Raudhatul Muta'allimin, dan khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, khususnya para santri-santri, baik santri-santriawan dan santri-santriwati yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya duduk pada malam hari ini ingin mengambil keberkahan, ingin mengambil barokah, ingin mengambil kebaikan daripada para penuntut-penuntut ilmu yang ada di sini. Sebab kenapa? Sebab sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya, para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut-penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya al-malaikah tadau ajnihataha, malaikat meletakkan sayapnya itu pertama. Ada ulama yang mengatakan itu tanda malaikat tawaddu, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan para penuntut ilmu, di hadapan para santri. Yang kedua, itu adalah taukir, bentuk penghormatan malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata para ulama, memang benar malaikat duduk hadir mengepakkan sayapnya dan ikut ada hadir bersama para penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya hadir di sini untuk mengambil keberkahan dari para santri. Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu beliau ketahuannya setelah wafat, ternyata beliau sering memerintahkan salah satu tangan kanannya untuk mengumpulkan makanan-makanan sisa-sisa dari para santri-santri beliau. Nanti makanan sisa-sisa santri itu beliau makan. Padahal beliau ini ulama besar, imam ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kenapa kok beliau mau makan makanan bekas santri-santrinya? Ditanya, apa kata beliau? Bekas makanan santri itu nanti nasinya jatuh ke tangan yang santri yang satu, nanti jatuh lagi di situ bercampur dengan mulut mereka yang selalu murojaah, mulut mereka yang selalu mutolaah, mulut mereka yang selalu berzikir, mulut mereka yang selalu bertasbih, sehingga nasi-nasi yang mereka makan penuh dengan keberkahan. Maka aku ingin mendapatkan keberkahan dari santri-santriku. Coba bayangkan, Abuya Maliki, beliau makan makanan sisa-sisa santrinya, saudara-saudara. Jadi jangan pandang santri itu sebelah mata, nggak boleh. Bahkan saya pun sampai sekarang santri. Ada orang nanya, Habib masih santri? Ya, saya santri. Saya dulu mondok di Al Khairat, saya mondok di Darul Lughawat Dakwah, saya mondok di Tajul Muslimin, 3 pondok pesantren. Guru-guru saya selalu menyampaikan, Bahar bin Smith, kalau kamu sudah keluar nanti, alim ma ta'lam, ajari apa yang kau tahu, sampaikan kebenaran, sampaikan ilmu, dan ingat wahai Bahar, sampai kapanpun engkau tetap santri. Jadi nggak ada, walaupun kita udah dikenal se-Indonesia,
kita tetap santri, nggak ada itu. Maka sekali lagi saya datang kemari untuk mengambil keberkahan dan barokah dari para santri-santri yang menuntut ilmu di Ponpes Raudhatul Muta'allimin. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahannya. Nah, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul masyayikh atau haul para guru-guru, baik itu pendiri Ponpes Raudhatul Muta'allimin, pendirinya, guru-gurunya, kakak-kakaknya beserta seluruh keluarga besarnya. Kita duduk di sini. Jadi haul itu saya jelaskan sedikit biar santri tahu. Di sini kebanyakan santri kan? Santri kan? Nah, haul itu punya 3 makna. Haul punya 3 arti. Haul yang pertama artinya adalah upaya, daya. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Itu haul yang pertama. Ini ada dalam kitab Ibn Mandur Lisanul Arab. Haul yang kedua artinya sekeliling, sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nah, haul yang ketiga artinya, maknanya setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Jadi setiap 1 tahun itu namanya haul. Nah, acara haul itu ada 2. Acara haul ada 2. Ada acara haul yang dimana anak-anaknya mengadakan acara haul orang tuanya atau kakeknya, yang dimana ini si keluarga mengundang para jamaah untuk duduk di majelis acara haul. Untuk apa? Untuk membacakan yasin, membacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang semua itu dihadiahkan, diniatkan untuk bapak, ibu, atau kakek, atau nenek, atau siapapun yang dihauli. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada haul, haulnya orang soleh, haulnya para ulama, haulnya para wali. Seperti sering ada haul Syekh Abdul Qadir Jailani tiap tahun, iya kan? Ada haul Syekh Abdul Qadir Jailani, ada haul Syekh Abil Hasan Asyadili. Di daerah Bogor ada haul Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ada haul Ajengan Mamak Nahrawi Sukabumi, ada haul Kiai Haji Mastur, ada haul Habib Syekh Al-Attas. Daerah Jawa daerah Jawa Barat sana ada haul Syekh Kuro Karawang. Kemudian daerah Jawa Tengah ada haul Mbah Mangli, ada haul Habib Tempel Jogja. Kemudian di Solo ada haul Habib Anis, ada haul Habib Alwi, ada haul Habib Ali. Sampai di daerah ada Tuban, ada haul Kiai Haji Misbah Mustafa. Kemudian ada haul Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari di Jombang. Di Gresik ada haul Suci, ya, guru masyayikh pondok pesantren Suci. Ada haul para masyayikh, haul Mbah Abdul Karim Lirboyo. Kemudian ada haul Sidogiri, ada haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun Darul Lughah Dakwah, guru kami. Kemudian ada haul Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Gresik. Nah, haul ini haul para ulama, haul para aulia. Nah, kalau saya lihat pada acara malam hari ini, 2 haul tadi tergabung di dalam satu acara haul ini. Yang pertama, anak-anak yang ditinggalkan oleh para masyayikh, ya, oleh Kiai Haji Suud, yaitu sebagai pendiri Ponpes Raudhatul Muta'allimin. Ini menandakan anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab kenapa? Anak-anaknya mengadakan haul setiap tahun acara orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ini berarti beliau-beliau yang telah meninggal dunia telah sukses untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran para aslafun soleh, mengikuti ajaran para salaf, sehingga mengadakan acara haul tiap tahun. Jangan ngarep saya nanti kalau mati pengen punya anak, nanti anak saya bikin haul. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau selama engkau masih hidup engkau tidak pernah ajari anak-anakmu dengan pendidikan dan pengajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab dari mana kita tahu bakti anak kepada orang tua?
Dari mana kita tahu begitu mulianya orang tua? Kalau bukan dari pelajaran Islam, kalau bukan dari pondok-pondok pesantren, kalau bukan dari majelis-majelis taklim. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, haul para masyayikh ini, saudara-saudara, pasti dibacakan manakibnya, sejarah hidupnya, walaupun singkat. Oh, almarhum Kiai Haji Suud itu beliau seperti ini ilmunya, amalnya, adabnya, waroknya, khaufnya, khosyahnya. Beliau mendidik santri itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Beliau itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada satu hadis. Ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang bunyi hadisnya begini: man warraha mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bunyi hadisnya, siapa orang yang membuat manakib, membuat sejarah hidupnya orang soleh, hidupnya para ulama, dia bikin sejarah seakan-akan dia yang buat itu telah menghidupkan orang alim tersebut. Contoh, ada santri di sini, baik masih nyantri ya, atau udah mutakharrij, udah alumni Raudhatul Muta'allimin. Dia bikin kitab, sumpama kitab manakibnya Kiai Haji Suud, atau atau yang paling tua siapa? Kiai Haji Azaini Dahlan bin Kiai Haji Suud, anak-anaknya. Pokoknya Kiai Haji Suud dia bikin ya, santri itu bikin. Dia bikin sejarah hidupnya. Maka faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan Kiai Haji Suud. Jadi kalau ada santri bikin manakibnya, kisah hidupnya ya, santri-santri yang maksudnya santri yang adrakhu, santri-santri yang nyampe. Di sini ada nggak santri-santri yang nyampe masa hidupnya beliau? Masih banyak yang nyampe. Kalau ada santri yang bikin kisah hidup beliau, faka'annama ahyahu, seakan-akan menghidupkan beliau. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya beliau, faka'annama zarahu, seakan-akan orang itu telah berziarah kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, beliau-beliau para ulama, para masyayikh, kita orang yang tidak punya ilmu, kita menganggap beliau-beliau telah wafat, kita menganggap beliau-beliau telah meninggal dunia, padahal enggak. Famal hayat, perhatikan, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebaliknya, wamal mautu illa li ahlil jahli. Fa innal jahl wal jahlu qabla mauti mautun li ahli. Fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Sedangkan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Dan orang-orang yang bodoh sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Jadi kalau ada orang yang bodoh, buta Islam, buta iman, buta Quran, nggak kenal agama, walaupun dia berjalan di siang hari. Jadi orang alim itu, para ulama, para aulia, hidupnya abadi selama-lamanya. Maksudnya abadi gimana, Beb? Bukan berarti mereka nggak mati. Mereka mati, mereka meninggal dunia. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau meninggal dunia, beliau bersyair. Ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa Al-Ghariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa kecil yang berada di antara Makkah dan Madinah. Setelah beliau pulang dari ziarah kepada suami beliau, nah di Abwa sebelum meninggal, ibunda Nabi bersyair. Apa syairnya? Perhatikan. Kata beliau, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadhikri baq fagat taraktu khaira wa walatu tuhra. Kata ibunda Nabi, semua yang hidup pasti akan mati. Memang benar, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Semua pasti mati.
Segala sesuatu yang baru pasti akan usang, kata beliau. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya, mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya, rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Akan ada masanya dia usang. Bahkan daun yang hijau, dia tidak akan hijau selama-lamanya. Ada masanya dia menjadi kuning, kemudian dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Dan kemudian beliau lanjutkan, kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu pasti mati. Orang tua kita itu pasti mati. Ana maitatun, kata ibunda Nabi, aku nanti jadi mayat. Habis ini aku mati jadi mayat. Tetapi fadzikri baq, mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Siapa? Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda baginda Nabi besar Muhammad. Nah, begitupun sekarang Kiai Haji Saud sudah meninggal berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu Kiai Haji Saud meninggal, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau akan selalu hidup abadi selama-lamanya. Hidup dalam apa? Hidup dalam nasihat-nasihatnya kepada kalian. Hidup dalam apa? Hidup dalam ilmunya, amalnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya. Hidup dalam apa? A'yanuhum, mereka para ulama, a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi kebaikan-kebaikan mereka akan selalu dikenang di dalam hati orang-orang yang beriman. Selama Raudatul Muta'allimin, Ma'had Raudatul Muta'allimin, selama pondok pesantren ini masih berdiri, maka selama itu tidak akan bisa dipisahkan daripada Kiai Haji Saudi. Beliau akan selalu dikenang. Selama murid-murid Raudatul Muta'allimin keluar dari pondok berdakwah, setiap murid-murid yang keluar itu tidak bisa dipisahkan daripada Kiai Haji Saud. Kenapa? Karena kalian semua yang ada di sini, santri-santrinya, kalian adalah kebaikan, kalian adalah nasihat, kalian adalah petunjuk hidup yang beliau tinggalkan bagi umat manusia, saudara-saudara. Saya kasih contoh, Syaikhul Qadir Jalani udah meninggal belum? Hak kita lihat zahiriannya, iya udah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam apa? Beliau hidup dalam kitab Al-Bunyahnya, beliau hidup dalam Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam Auradul Gadiriyahnya, beliau hidup dalam manakibnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasornya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Imam Ghazali wafat tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, hidup dalam Minhajul Abidinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, hidup dalam Niyarul Ilimnya, hidup dalam Al-Wajiznya, hidup dalam Al-Wasitnya. Seperti ini para ulama. Mereka hidup dalam kitab-kitab karangan mereka. Mereka hidup dalam manfaat apa, nasihat-nasihat yang mereka tinggalkan, saudara-saudara. Sehingga kita duduk di sini mengadakan acara haul beliau, pulang apa, kalian angkat kaki kalian dari sini, jadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, teladan kalian, pedoman kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itulah tujuan diadakan acara haul beliau. Agar apa? Agar kalian bisa menjadikan beliau sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian, pedoman kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar kalian mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Tapi insya Allah semua santri-santri yang ada di pesantren ini dan semua mutakharrij, alumni-alumni Rawdatul Muta'allimin, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau, semuanya mendapatkan manfaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena saya tadi baru sampai, terus malam ini juga saya mengajar Ihya, jadi nggak bisa lama. Terakhir saya ingin memberikan wasiat. Ini penting bagi mudarris, muaddib, muallim atau guru-guru di pondok pesantren. Guru di sini ada berapa? Guru-guru pondok pesantrennya ada banyak kan? Masa gurunya cuma satu? Nggak mungkin gurunya cuma satu. Pengajar. Para pengajar kan pasti banyak di sini. Iya kan?